Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda. Tentunya dalam acara Bincang Seru bersama dengan RRI Mamuju. Nah, pada hari ini di episode kali ini nih ada sesuatu nih yang sebetulnya sangat dekat dengan kebudayaan kita warga Sulawesi Barat, yaitu tentang sayang-sayang. Kira-kira seperti apa ya sayang-sayang itu? Bersama saya saat ini telah hadir Ibu Andi Alfiah Haq SPD yang merupakan guru kesenian dan juga guru pembina nih dari klub seni yang ada di SMK Negeri 1 Rangas, dan juga ada 2 bestie saya nih pada hari ini, yaitu Kak Kenzo Pelix dan juga Kak Fani dari SMK 1 Rangas. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Baik, Kak. alhamdulillah baik. Baik. Nah, daripada kita semakin penasaran nih, tentunya kita juga mau lebih tahu nih, apa sih budaya sayang-sayang itu? Langsung aja kalau gitu saya ajak Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net untuk kita langsung nih ngobrol-ngobrol membahas keseruan tentang menumbuhkan budaya sayang-sayang di kalangan Gen Z. Nah, langsung aja nih dari Ibu Alfiah, kalau misalnya kita bicara terkait dengan budaya sayang-sayang nih Bu, seperti apa sih Bu budaya sayang-sayang itu? Mungkin bisa dijelaskan? Oke. Sebenarnya, budaya sayang-sayang ini sudah ada ya sejak sejak zaman dulu. Budaya sayang-sayang ini adalah salah satu musik tradisional yang ada di Sulawesi Barat, yang merupakan atau berupa nyanyian dan pertunjukan musik. Biasanya dia, dipertunjukkan atau dinyanyikan oleh sepasang muda-mudi, perempuan dan laki-laki yang melantunkan syair-syair cinta. Makanya mungkin, sayang-sayang ini, musik tradisional ini dinamakan sayang-sayang. Dan orang yang melakukannya itu biasanya disebut Pas Saya Sayang atau Pak Elos Saya Sayang. Ya, begitu. Jadi nih, asal mulanya nih karena sayang-sayang dari 2 ini ya, Ya, dua dua muda-mudi. dua Penyanyinya adalah muda-mudi dua muda-mudi biasanya. dan juga lagunya nih liriknya Ya, tentang tentang cinta, cinta, tentang makanya dibilang cinta-cinta. Ya. sayang-sayang. Nah, mungkin banyak juga nih yang belum tahu nih ya, dari warga di sekitar Sulawesi Barat dan juga tentunya pendengar dan juga pemirsa dari RRI Net. Nah, kalau dari biasanya nih di masyarakat Sulawesi Barat sendiri nih, sayang-sayang ini nih ditampilkannya saat acara apa nih, Bu? Sayang-sayang ini kebanyakan dia ditampilkan sebagai acara hiburan. Biasa kalau ada acara pengantin atau hajatan-hajatan apapun kalau zaman sekarang itu boleh ditampilkan. Istilahnya musik sayang-sayang ini adalah musik rakyat. Musik yang berasal dari rakyat dan dinikmati juga oleh rakyat. Tetapi bukan sekarang itu sayang-sayang bukan hanya dinikmati oleh, warga Sulawesi Barat saja, karena terbukti musik sayang-sayang ini saya pernah menonton satu grup sayang-sayang, yang berasal dari Sendana namanya Galiti Musik. Dia pernah main di, Parepare, tetapi dia, karena orang di sana mayoritas suku Bugis, jadi, liriknya diganti dengan bahasa Mandar, tetapi esensi dari musik tradisi sayang-sayang itu tidak berubah sama sekali. Oke, jadi nih sebenarnya, budaya sayang-sayang ini juga tidak, spesifik ya, Bu, ya, Iya, untuk, khusus dari Sulawesi Barat, tapi juga bisa nih untuk yang dari masyarakat Bugis ya, Bu, ya? ya kalau diundang kalau ada undangan, ya. Boleh nanti kalau ada yang mau ngundang nih. Tadi boleh untuk acara apa? Pengantin? Ada acara pengantin, pokoknya acara-acara hiburan seperti itulah. Acara hiburan. Biasanya nih budaya sayang-sayang nih sebagai pembuka kah atau acara inti atau bagaimana nih, Bu? Tergantung, kegiatannya atau acaranya, tapi kebanyakan dia diselipkan di acara hiburan atau di tengah-tengah acara, seperti itu. Oke. Kalau kita nih kan tadi udah bicara tentang sekilas tentang, asal-usul sayang-sayang nih atau maknanya sayang-sayang nih seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih sayang-sayang nih terdiri dari apa saja? Alat musiknya kah? Ada apa aja? Atau personilnya nih biasanya nih, berapa banyak gitu Oh ya. ini? Untuk musik tradisi sayang-sayang sendiri, dia itu, biasanya memakai 4 personil, 5
5 personil maaf, 2 vokalisnya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, 1 gitar melodi, 1 gitar rhythm, 1 bass, itu saja. Cuman untuk di tim sayang-sayang yang ada di sekolah kami tambahkan dengan, alat musik ritmis yang lain, kadang gendang atau djembe. Oh, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari alat musik ini tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Alfiah, cenderung modern ya Bu alat Iya. musiknya ya? Nah mungkin yang, tradisionalnya nih apakah ada yang tadi djembe ya? Djembe itu sebenarnya bukan alat musik dari Oke. Sulawesi Barat, itu alat musik dari Papua. Cuman karena, apa ya, kita mau mengkolaborasikan. Sebenarnya kalau untuk alat musik, Sulawesi Barat kan ada gendang. Cuman, yang ada di sekolah kami saat ini adalah ini, ada djembe. Jadi kami pakainya, djembe karena menurut kami sama-sama alat musik ritmis, pengatur tempo, Mmm. jadi bolehlah digabungkan. Oke. Jadi kalau misalnya secara alat musik nih memang modern, tapi lirik yang ada di dalamnya Iya. tuh tradisional dan tentunya penuh dengan Bahasa yang makna. digunakan bahasa daerah, melodi-melodi yang digunakan khas dari Mandar, tapi alat musik yang digunakan sebenarnya dulu mungkin belum ada gitar listrik, hanya memakai gitar akustik yang biasa, karena sekarang sudah modern jadi untuk lebih menghasilkan suara yang lebih baik mungkin digunakan sekarang alat musik listrik, gitar listrik atau bass listrik seperti itu. Oke, menarik nih menarik nih. Jadi semua nih, terutama anak muda ya pasti lebih tertarik dong karena ini nggak kuno kok alat-alat yang digunakannya juga Betul sangat betul. modern. Nah, bicara tentang klub seni nih, saya kan tadi kan sayang-sayang, budaya sayang-sayang ini menjadi salah satu klub seni ya Bu, atau ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Rangas. Mungkin bisa diceritain nih kepada pemirsa dan juga pendengar, seperti apa sih klub seni sayang-sayang yang ada di SMK Negeri 1 Rangas? Oke. Untuk di sekolah kami ini ada ekskul seni namanya, adalah Mamesa Art. Mamesa itu artinya, bersatu, rukun, dan memiliki satu tujuan yang sama. Nah, jadi kami mengambil, nama Mamesa itu karena kami merasa menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, kami generasi yang harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Barat. Nah, kemudian kalau untuk ekskulnya, ada beberapa bidang yang ada di dalamnya, ada puisi, ada tari, ada musik itu sendiri. Kalau untuk musik, ada musik tradisi dan ada musik modern. Kebetulan hari ini yang hadir adalah, tim-tim atau, anak-anak dari musik tradisi, ada juga low band-nya. Sementara, dalam tahap, apa ya namanya, peresmian anggota. Iya Peresmian anggota, mungkin ada perekrutan lagi nanti ya Bu iya, ya? ada. Akan ada perekrutan. Harus ada perekrutan supaya ada penerusnya. Kalau Ada yang kelas 3 regenerasi. lulus, ya harus punya bibit lagi yang baru. Oke, jadi nih regenerasinya ini juga selalu dilakukan nih Iya. dari SMK Negeri 1 Rangas. Nah untuk klub seninya ini sendiri nih sejak kapan nih Bu ada di SMK Negeri 1 Rangas? Klub seni secara umum atau tim sayang-sayang yang ditanyakan? Boleh yang secara umum, terus nanti, secara khususnya nih untuk yang tim sayang-sayangnya sendiri nih sejak kapan? Oke. Untuk Mamesa sendiri itu sudah, sebenarnya di sebelum tahun 2022, di bawah tahun 2022 itu nama sanggar atau kelompok seni yang ada di sekolah ini adalah Teater Malakbi. Teater Malakbi. Di situ, memang fokusnya pada saat itu pembinaannya adalah, eee, teater. Pembinaannya adalah teater dan juga ada tari. Cuman, eee, kami, menemukan banyak siswa-siswa yang ternyata bisa bermain alat musik, dan dari situ kami memfasilitasi supaya anak-anak yang memiliki kemampuan dalam bidang musik, itu bisa tersalurkan kemampuan atau bakatnya. Makanya, kalau secara resmi, Mamis Art itu terbentuk di tahun 2022. 2022, jadi Ya, kurang baru lebih 3 nih tahun. udah 3 Ya, tahun 3 ya Bu tahun. ya, tapi Tapi untuk, mhm, kelompok seni, kegiatan ekskul atau seni-seninya itu selalu berjalan setiap
setiap tahun. Istilahnya ada selalu latihan, ada latihan yang rutin di setiap pulang sekolah. Oke, saya mau menyapa dulu lagi nih, besti-besti saya nih, ada Kenzo dan juga Fani. Nah, kalau Kenzo dan juga Fani nih, boleh cerita gak nih ke pemirsa dan juga pendengar dari RRI Net, kalian nih tertarik ikut klub seni ini nih karena kenapa ya, kalau boleh tahu? Kalau saya tertarik di seni ini karena suka menyanyi. Suka menyanyi. Jadi nanti bisa nih kita cek sound nih, suaranya Fani nih. Bisa. Kalau Kenzo mungkin bisa diceritain kenapa nih alasannya Kalau dari Kenzo? saya karena suka bermain musik sudah dari kecil. Dari kecil sejak umur berapa nih kalau Kenzo nih? Umur, ndak kecil juga pas SMP lah. SMP, jadi kurang lebih mungkin sekitar sudah 5 tahun ya Iya. mencintai musik nih. Iya, Kak. Kalau di klub seni ini sendiri Kenzo, dan juga Fani, posisinya di apa nih? Dipegang alat musik apakah atau di bagian apa nih? Kalau saya bagian vokalis. Vokalis ya Fani, vokalis karena tadi dia suka menyanyi. Nah, kalau Kenzo gimana Kenzo? Kalau saya yang pada saat lagu Sayang Sayang ini saya pegang bass, tapi saya juga bisa di semua alat musik. Bisa di semua alat musik. Tapi untuk yang sayang-sayang ini lebih fokus di bass ya? Iya. Oke, nah terus kalau proses latihannya nih seperti apa nih teman-teman nih? Proses latihannya itu kita mempelajari lirik dan makna syair-syair bahasa Mandar agar semua menjalankan lebih baik dan asli dan bermakna. Kalau Kenzo, mungkin ada prosesnya tersendiri nih yang lain dari Fani? Kalau dari saya prosesnya, harus mempelajari ketukan-ketukan seperti saya bermain bass, ketukannya bass bagaimana, gitu, Kak. Latihannya setiap hari apa nih? Satu Eee, minggu berapa kali kah? Kalau latihannya setiap kadang, hari pelajaran juga, hari Senin kah sampai tergantung kadang juga diizinkan oleh ibu, kadang juga Sabtu sampai Minggu. Kalau ada kayak kegiatan lomba begitu, biasanya kita mengambil, waktu-waktu belajar dengan izin ke guru yang mengajar. Tapi kalau, dalam hari-hari latihan biasa kami mengambil di Sabtu dan Minggu. Jadi regulernya nih setiap Sabtu dan Iya, Minggu Sabtu dan ya? Oke, tapi kalau misalnya khusus nanti ada jam tambahannya tentunya ya, Bu, Iya, ya? waktu Nah, khusus. mhm, oke kalau gitu nih, pendengar dan juga pemirsa dari RRI Net, tentunya seru sekali nih kita baru di awal nih, kita baru menguliti sedikit saja tentang budaya sayang-sayang. Untuk lebih lengkapnya lagi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke, balik lagi nih masih bersama saya Dwita yang tentunya kita nih masih di program Bincang Seru bareng RRI Mamuju. Tadi kita udah membahas sedikit nih tentang apa sih itu budaya sayang-sayang, tentunya kita masih penasaran dong ya. Masih banyak hal lagi nih yang masih pengen dikepoin nih tentang budaya sayang-sayang. Nah, kalau gitu langsung aja kita lanjutin nih obrolan serunya tentang menumbuhkan budaya sayang-sayang di kalangan Gen Z. Nah, kalau dari teman-teman nih, dari Kenzo dan juga Fani, mungkin bisa diceritakan gak sih kalau menurut kalian nih, atau menurut pendapat kalian nih seperti apa sih generasi Gen Z sekarang nih memandang budaya sayang-sayang? Kamu dulu. Kalau menurut saya pernah mendengar ada orang dan teman-teman saya mungkin yang mengatakan
bahwa tradisi kesenian tradisional itu kuno. Tetapi saya tidak langsung tersinggung karena mungkin mereka belum tahu apa makna dari keindahan kesenian itu. Jadi kalau temennya bilang kuno nih, Kenzo jawab apa nih kalau ada temen yang bilang kuno? Diam saja gitu saya. Mungkin nanti Kenzo bisa ngajakin temannya ya untuk ikutan juga latihan sayang-sayang. Nah, kalau dari Fani gimana nih pandangannya terkait dengan Gen Z tentang budaya sayang-sayang? Awalnya saya melihat kuno, tapi saya terus belajar dan saya tertarik. Mungkin bisa saya tambahkan, kalau melihat dari anak-anak zaman sekarang, memang musik tradisi itu menurut sebagian dari mereka itu menganggap musik tradisi itu kuno. Karena mungkin mereka belum tahu dan belum mengenal bagaimana musik tradisi itu. Makanya itu menjadi sebuah tantangan bagi kami bagaimana agar anak-anak, ini atau generasi muda ini tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah kita. Karena kalau bukan mereka yang menjadi penerus, siapa lagi? Nah, ngomongin tantangan nih, apa sih Bu tantangannya dari klub seni ini? Kalau masalah tantangan, banyak, banyak tantangan, kalau dibilang tantangan pasti ada. Satu, minat minat siswa, karena sekarang itu era modernisasi itu berkembang begitu pesat. Kita hampir digantikan dengan budaya-budaya luar, misalnya K-pop atau budaya-budaya barat yang lain. Tetapi, saya melihat itu sebagai suatu tantangan, bagaimana caranya saya bisa menularkan semangat, apa namanya, kecintaan saya terhadap daerah Sulawesi Barat khususnya Mandar ini bisa sampai kepada siswa atau peserta didik saya. Nah, jadi tantangan pertamanya itu adalah minat, Minat. bagaimana menumbuhkan minat atau kecintaan mereka terhadap musik tradisi itu. Jadi ini masih jadi PR juga ya Bu ya untuk Ibu ya terkait Iya, dengan minat ini. Nah, iya. gimana caranya Ibu untuk menumbuhkan minatnya nih dari para siswa dan siswi di SMK Negeri 1 Rangas? Ya tentunya saya harus rutin mengadakan pertemuan setiap minggu, melakukan latihan dengan, sebagian siswa-siswa yang ada minat pada musik tersebut. Kemudian karena Gen Z sekarang itu akrab dengan media sosial, makanya kami berharap dengan promosi-promosi yang kami lakukan di media sosial itu, bisa menularkan kecintaan kami terhadap musik sayang-sayang kepada generasi-generasi yang lain, khususnya siswa atau peserta didik yang ada di sekolah kami ini. Promonya sendiri nih seperti apa nih Bu? Kan tadi Ibu bilang supaya nggak kalah Ya, dengan budaya lain apalagi K-pop nih yang iya, saat iya. ini nih sedang digandrungi sekali oleh Gen Z saat ini. Ya itu tadi, kami memanfaatkan media sosial, misal pada saat latihan kami upload di media sosial atau mungkin ketika latihan di sini, kami buka pintu, biasa kan ada anak lewat-lewat, kemudian ketika mereka melihat alat musik, dari melihat alat musik saja sebenarnya mereka sudah tertarik, cuman minatnya untuk mempelajari, itu masih masih kurang. Ya kami terus usahanya itu adalah mempromosikan lewat media sosial ya, karena tidak ada, rasanya sekarang Gen Z yang tidak mengenal media sosial. Iya, entahkah itu lewat YouTube kah, Instagram maupun Facebook. Boleh di-share mungkin Ibu, apa sih media sosialnya nih? Untuk media sosial, maksudnya Media sosial dari SMK SMK Negeri 1 Karangas. Rangas. Kalau untuk media sosial ekskul kami ada Mamesa Art nama Instagram-nya, kalau Facebook, belum ada, hanya di, apa namanya, Instagram saja. Oke. Jadi Tapi kalau di akun saya, ya biasa saya share juga. Oke. Jadi ini dari akun pribadi Ibu juga nih dipromosikan nih, luar biasa Iya, sekali nih Ibu gurunya juga amat sangat support ya Bu ya. iya. Nah tadi udah tantangan pertama, apakah ada tantangan kedua? Tantangan kedua mungkin dari segi alat yang masih minim mungkin, karena kebetulan sekolah kami itu sementara pengadaan untuk tambahan alat musik. Karena, di sekolah ini masih hanya satu set saja. Jadi ketika mereka latihan, mereka harus bergantian. Ya, Untuk totalnya nih ada berapa nih Bu? Total dari siswa-siswi yang ikut tergabung di klub seni ini?
Kalau untuk di total secara keseluruhan di Mamesa itu ada sekitar 100-an siswa, cuman ya begitu, kadang ada anak-anak yang semangat, ada juga yang kadang, semangatnya kendur untuk ikut latihan. Jadi kalau untuk, apa namanya, jumlah total yang aktif itu sekitar 30-an, tapi yang masuk anggota itu sebenarnya 100, tapi yang aktif rutin latihan setiap ada pertemuan itu sekitar 30 siswa, sudah termasuk tari, musik, puisi, dan teater. Luar biasa ya, cukup banyak juga nih Bu nih, mengingat Gen Z nih sekarang nih, telah terpapar modernisasi Iya, juga iya ya. Nah betul. kalau dari Kenzo sama Fani nih, tantangannya apa nih dalam mengikuti klub seni ini? Kalau dari saya tantangannya pada saat latihan kadang ada yang susah dihubungi datang latihan, harus juga mempelajari lagu-lagu baru, kunci gitarnya, melodinya, terutama, di klub saya yang saya mandar ini karena beda sekali tuh melodi lagunya dengan lagu pop dan barat. Beda ya? Jadi ngulik sendiri apa gimana nih? Ada juga ngulik sendiri lihat feeling atau lihat referensi di YouTube. Kalau dari Fani, gimana nih? Tantangannya apa nih yang Fani rasain nih? Kalau tantangan saya menghafal lirik karena saya seorang penyanyi, jadi harus betul-betul, eee, bahasanya, asli dan Jadi menghafal lirik nih Fani, masih menjadi tantangan ya? Nanti i mungkin dari Ibu nih Ya ada karena mungkin kan, solusinya? di musik saya menggunakan bahasa Mandar. Kebanyakan, bahasa yang digunakan itu adalah, eee, kata-kata kiasan yang jarang dilakukan atau digunakan di percakapan sehari-hari. Jadi itu mungkin yang menjadi salah satu tantangan dari Ananda dalam menghafal liriknya, karena jarang diucapkan makanya dia mungkin kesulitan dalam menghafal lirik, lagu Sayang Sayang. Iya, karena mulai ini ya, Bu, ya, mulai tergerus nih ya sekarang ya, Iya Bu betul. Bu maksudnya bahasa, Iya bahasa. bahasa asli dari Mandar dan juga Mhm, Sulawesi Barat iya. tentunya. Nah dari teman-teman nih, dari Fani dan juga Kenzo, kalian kesulitan nggak membagi waktunya antara latihan dan juga belajar di sekolah? Kalau dari saya, ya adalah sulit-sulitnya pada saat latihan di jam belajar kadang harus izin ke guru lagi, kadang juga tidak bisa diizinkan guru, gitu. Dari Fani gimana? kalau saya kesulitan kendaraan. Kendaraan, kenapa nih kendaraannya nih? Nggak ada yang jemput karena kendaraan, di salah satu Jauh mungkin rumahnya Iya, Fani ya? kebetulan Mungkin nanti Ananda jauh rumahnya. oke, mungkin Kenzo bisa dijemput Faninya? Jadi mungkin untuk mengantisipasi yang seperti ini dari sekolah apakah ada solusi atau alternatifnya, Bu? Bagi siswa yang, jauh rumahnya dari sekolah, biasanya kami itu ambil latihan, sepulang sekolah. Jadi kalau kalau kan dia datang sekolah, tidak pulang dulu, bisa diambil waktunya sedikit. Tapi kalau untuk kembali misalnya Sabtu atau Minggu, ya biasa memang anak-anak yang apalagi yang nebeng dengan temannya, itu pasti kesulitan untuk kembali latihan pada hari-hari yang ditentukan. Jadi solusi kami adalah mengambil, jadwal latihan setelah pulang sekolah, seperti itu. Durasi latihannya ini biasa berapa lama nih, Bu? Maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam. Ini Iya. cukup buat teman-teman 2 jam? Apa kurang mau ditambah nih? Kalau untuk hari, misalnya kalau kami ambil waktu di jam pulang sekolah itu maksimal di 2 jam atau 1,5 jam, karena anak-anak di sini itu pulang sekolah jam 4 sore. Jadi, takutnya orang tuanya ini, mencari atau takut ada, sesuatu hal yang terjadi di jalan, makanya ya maksimal 1,5 jam lah. Tapi kalau di hari-hari biasa latihan reguler itu biasanya dari jam 10 pagi atau jam 9 pagi sampai di jam, setelah duhur, masuk duhur. Oke, tadi kan juga di awal Ibu udah sempat cerita nih, kalau misalnya, klub sayang-sayang ini yang ada di SMK Negeri 1 Rangas nih, sudah berdiri dari tahun 2022 ya, Bu, ya? Untuk Mamesa itu dari tahun 2022, tetapi tahun-tahun kemarin itu juga, sebenarnya ekskulnya itu tetap berjalan, cuman berganti nama dan, konsentrasi saja. Nah untuk,
tim sayang-sayang sendiri ini sebenarnya, baru terbentuk dan mungkin ada unsur ketidaksengajaan sebenarnya terbentuknya. Karena, bisa cerita sedikit ya? Boleh, Oke. silakan Bu. Jadi, pada tanggal 20 jadi ini adalah salah satu, faktor terbentuknya tim sayang-sayang sebenarnya ini, karena mereka selama ini itu tidak berbentuk tim, tapi hanya latihan mandiri atau individu saja. Diawali itu ada satu surat yang masuk di sekolah, tidak apa-apa disebutkan? Gak apa-apa, silakan Oke. Ibu. Ada satu surat yang masuk di sekolah itu dari Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Terorisme. Itu suratnya masuk pada tanggal 22 atau 23 September. Kemudian, akan mengadakan lomba gelar budaya pada tanggal 1 Oktober. Jadi rentan atau jaraknya itu hanya sekitar 1 minggu. Diberikan waktu untuk mempersiapkan penampilan untuk mengikuti lomba gelar budaya tersebut. Nah, karena permintaan peserta dari sana itu sekitar 10 orang, kemudian temanya juga adalah gelar budaya, jadi penampil-penampil yang mau tampil itu harus membawakan budaya-budaya asli yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian saya berpikir kira-kira budaya-budaya apa yang bisa kami angkat sebagai sebuah tampilan untuk, di lomba tersebut. Saya berpikir, "Oh, kenapa tidak saya mengangkat sayang-sayang?" Karena kebetulan 2 bulan yang lalu salah satu, siswa kami, ada Andra yang pegang gitar melodi itu, saya suruh untuk dia mendatangi saya, "Ibu, saya mau masuk ekskul seni, kamu bisa apa?" "Saya bisa main alat musik." "Alat musik apa?" "Gitar." "Oh, gitarnya kamu bisa mengiring saja atau bisa bermain klasik?" Dia bilang, "Bisa dua-duanya, Bu." Nah, oke, sekarang kamu, Ibu jadikan sebagai kandidat untuk ikut lomba, tahunan untuk, Kemdikbudristek. Ada lomba tahunan yang dinamakan FLS 2N itu ada lomba tahunan yang kami ikuti. Kebetulan tahun ini Kenso yang ikut dan bisa meraih juara 3 tingkat provinsi, alhamdulillah. Wah, selamat nih. Kemudian Kenso, saya pertemukan dengan Andra, saya suruh untuk latihan bersama. Jadi pada saat itu, saya suruh Andra untuk mempelajari petikan sayang-sayang. Jadi hasil dari latihannya itu dia kirimkan saya setiap 2 minggu sekali bagaimana hasil pertemuannya. Kemudian kenapa tidak saya bisa mengangkat ini, karena, saya merasa saya bisa mengangkat, budaya sayang-sayang ini, di mana saya melihat anak ini punya kualitas, punya kemampuan. Jadi saya panggil dua orang anak ini, Kenso dan Andra, "Silakan kamu cari tambahan personil, teman-teman yang menurut kamu mampu untuk bergabung dengan tim kita." Nah, dan pada akhirnya berkumpullah mereka di tempat ini, ya dari sini dari sinilah tim itu terbentuk dan sampai sekarang alhamdulillah kami bisa rutin untuk latihan. Ditambah, ada kegiatan-kegiatan di bulan depan yang harus kami ikuti. Jadi ini sebagai pelopor juga nih ya dari grup Mamesa Art ini ya Bu ya, Iya. dari klub sayang-sayang. Tadi sedikit menyinggung nih tentang festivalnya. Iya. Tadi selain festival pernah ikut, event apa aja nih Bu? Kebetulan karena tim ini baru terbentuk sebenarnya, event pertama yang diikuti adalah itu, dari Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme dan alhamdulillah tampil pertama dan bisa dapat juara 1. Wah, selamat nih, Iya. luar biasa. Meskipun baru sekitar 3 tahun, latihannya juga 3 bulan. 3 bulan, cukup 3 bulan. Andra mengenal petikan sayang dia, awalnya dari jalur pop, dia bukan tradisi tapi, dia ada ketertarikan makanya saya arahkan ke sayang-sayang ini karena sayang-sayang ini adalah, budaya yang mesti dilestarikan, apalagi mereka adalah generasi muda. Oke, menarik sekali nih, luar biasa sekali juga prestasinya nih. Nah, saya juga semakin penasaran nih, kayaknya nih masih banyak lagi nih kegembiraan dan juga Iya. keunikan dari budaya sayang-sayang Iya. di SMK Negeri 1 Rangas yang bisa dibagikan kepada Anda pendengar dan juga Oh. pemirsa RRI Net. Iya. Tapi tunggu dulu Oke, nih Bu. oke. Ibu udah gak sabar nih mau lanjut ceritanya nih, kita jeda dulu sejenak.
percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Nah, semakin seru nih obrolan kita. Apalagi tadi nih Bu Alfia udah nggak sabaran nih mau cerita apa. Kira-kira apa nih Bu nih yang mau diceritakan? Ya, yang mau saya sampaikan tadi itu adalah satu hal yang membuat saya bangga juga sebagai guru kesenian yang ada di sekolah ini, karena pada hari tanggal 1 Oktober, di hari di mana anak-anak tampil itu, malamnya itu Wakase Kesiswaan telepon ke saya, "Ibu, besok gubernur mau berkunjung di sekolah dalam rangka meninjau makanan bergizi gratis di sekolah ini. Kira-kira karena kita tidak menyiapkan tarian, kira-kira apa yang bisa kita persembahkan ini?" "Ready Pak, ada sayang-sayang." Kebetulan besok itu mereka mau tampil, jadi sebelum mereka ke tempat lomba, kami usahakan untuk bisa tampil menghibur atau sekedar menemani waktu istirahat Pak Gubernur di sekolah kita. Nah, jadi pada saat itu saya hubungi semua anak-anak, "Anak-anak, besok kalian harus pagi datang ke sekolah karena besok gubernur mau datang, kita mau menyambut dulu, memperkenalkan dan memperdengarkan lagu Sayang-Sayang yang sudah kalian siapkan untuk lomba ini." Nah Nah, nah setelah itu, setelah persiapan Pak SDK, Pak Gubernur ini meninjau MBG, kembalilah dia masuk ke ruang istirahat yang sudah disiapkan sekolah. Nah, pada saat beliau masuk, kami mainkan musik Sayang-Sayang itu, dan dari luar pintu Pak SDK sudah langsung kasih jempol. Alhamdulillah. Jadi maksud saya sebagai guru berbangga, apalagi mereka yang bisa ditonton langsung oleh Pak Gubernur. Kemudian setelah itu, setelah Bapak Gubernur pulang, kepala sekolah mengabarkan kepada kami bahwa anak-anak ini, kelompok tim Sayang-Sayang ini diundang untuk tampil di acara cucunya yang akan menikah nanti, anak dari Ibu Suraida Suhardi. Jadi itu tambah bangga begitu sebagai guru seni. luar biasa sekali, membanggakan sekali nih prestasinya meskipun baru tapi banyak nih Bu ya prestasinya nih. Nah, kalau Kenzo sama Fani mungkin bisa diceritakan nih perasaannya terkait dengan pengalaman yang udah pernah diikuti nih event-event sebelumnya. Tadi ada FKPT, terus pernah juga diundang sama Pak SDK. Gimana nih perasaan kalian nih? Perasaan saya bangga. Bangga dong ya tentunya ya. Kalau Kenzo gimana perasaannya? Bangga juga.
Bangga juga. Bangganya nih karena kenapa nih? Karena bisa dikenal sama masyarakat kah atau ada kebanggaan tersendiri lainnya kah? Bangga karena bisa dinonton langsung oleh Pak Gubernur juga, bisa tampil dapat juara 1 di lomba. Oh, juara satu ya tadi ya. Nah, waktu di juara satu di festival tadi tuh yang FKPT itu bisa diceritakan nggak? Apakah ada cerita unik atau cerita menarik nih yang tidak terlupakan dari FKPT tersebut? Cerita unik itu, kendalaan pas mau tampil. Kendala. Jadi cerita uniknya nih terkait dengan kendala. Apa Iya. kendalanya nih? Sakit, Sakit. Sakit Iya. apa Fani waktu itu? sakit semua badan dan beringus. Oh, jadi kurang enak badan ya, jadi kurang bisa memberikan penampilan yang optimal gitu ya. Iya. Kalau ya, Ya silakan Ibu. memang 1 minggu persiapan itu Fani hanya mengikuti 3 kali latihan saja karena kesehatan dari Ananda itu kurang baik pada saat itu. Jadi pada saat geladi bersih ceritanya itu, saya suruh istirahat saja 2 hari ini, hari H kamu harus sehat, jadi istirahat saja, pokoknya kamu istirahat full, jadi jangan ngapa-ngapain, jangan capek, pokoknya harus istirahat full supaya hari H kamu bisa fit. Iya, banyak kendala sebenarnya pada saat itu, kendala teknis Seperti lebih apa tuh, banyak. Bu? Kenzo Kenzo yang mungkin mau mau ceritakan? cerita? Boleh. Ya, oke. Untuk kendala yang pertama itu, kan kita tampil di nomor urut kedua nih, Bu. Iya, urut Eee, kedua. Sebelum itu kan masih tampil puisi. Nah, pada saat kami coba-coba untuk ngulik-ngulik sedikit di meja makan, pas Andra ngulik itu tiba-tiba senarnya putus. Terus ya kami pusing mau cari senar, teman saya cari ke toko gitar tapi tutup. Nah, tambah pusinglah kami, terus, pembina kami yaitu Pak Amril baru ingat katanya ada senar di rumah jadi pulang dulu ambil. Nah, dari situ nomor urut kami diganti jadi nomor urut terakhir, Penampil terakhir. tukar. Terus pada saat sudah tampil, tiba-tiba bass saya tidak bisa, loss. Untung ada bass tambahan dari Cafe Dap. Itu saja. Jadi ini luar biasa sebenarnya tantangannya nih. Mulai dari senarnya putus, Iya. terus bassnya juga Bassnya yang tidak connect ke bermasalah. listrik. Iya. Nah, bagaimana mengantisipasinya nih teman-teman? Karena dari kejadian tersebut ternyata teman-teman nih juga berhasil nih membuktikan meskipun Iya. ada tantangan tapi bisa juara 1. Gimana nih kalau dari Ibu? Kalau dari saya sendiri, dari pengalaman itu saya menjadi lebih waspada lagi, lebih prepare lagi sebelumnya, tidak boleh, berangkat kalau tidak ada cadangan senar, 1. Kemudian sebelum berangkat kami harus pastikan semua alat dalam keadaan yang normal, tidak ada kendala supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Seperti pengalaman pertama kami pada saat mengikuti lomba pertama kali itu. Mungkin itu. Luar biasa, ini gurunya ini juga dukungannya nih penuh sekali nih dari ibu guru kita ini, Ibu Guru Alfia. Nah, selain dukungan dari ibu guru tentunya nih, dukungan dari sekolah nih seperti apa nih Bu, terkait dengan pelestarian budaya sayang-sayang ini? Alhamdulillah kalau dari pihak sekolah itu sangat mendukung, dibuktikan dengan diberikan fasilitas, tempat, alat-alat musik, dan dari teman-teman guru juga selalu memberikan motivasi dan dukungan moral supaya kami bisa menampilkan, yang maksimal, menampilkan yang terbaik untuk sekolah kita. Itu dibuktikan dengan, guru-guru ketika mereka ada izin dalam waktu pembelajaran, mereka memberikan waktu khusus kepada anak-anak agar bisa berlatih dengan baik. Karena kami sadar sebagai pendidik itu, setiap kemampuan dari siswa kami itu berbeda-beda. Ada siswa yang, pada mata pelajaran tertentu misalnya matematika, fisika, bahasa Inggris, dia jago, tetapi ketika di mata pelajaran lain misalnya seni dan olahraga dia tidak menonjol. Begitupun sebaliknya, ada anak-anak yang kurang mampu di mata pelajaran matematika misalnya, tetapi di mata pelajaran seni dan budaya dan olahraga dia justru menonjol.
Nah, maka dari itu tugas kami sebagai pendidik adalah memfasilitasi semua itu, supaya apa yang menjadi minat dan bakat mereka itu bisa tersalurkan dengan baik. Ya, tentunya nih kesenian nih jadi mata pelajaran favorit nih dari Kenzo dan juga Fani ya. Iya. Oke, nah saya juga penasaran nih, Kenzo sama Fani nih pertama kali mulai belajar musik tradisional nih, terutama sayang-sayang nih, sejak kapan sih? Kalau dari saya sejak ikut lomba ini. Sejak ikut di klub ini ya? Iya. Sebelumnya nggak pernah, ikut alat tradisional tertentu kah atau sudah pernah belajar sebelumnya? Pernah belajar pas ikut lomba VLSN 2N. Lagu daerah yang saya bawa itu daerah Riau. Lagu Soleram. Lagu Soleran. Kalau Fani, kan, Fani ini suka sekali menyanyi ya. Iya. Nah, kalau misalnya budaya tradisionalnya nih, apakah pernah belajar dulu sebelumnya atau baru juga di sini? Baru. Baru juga, Iya. tapi langsung jatuh cinta Fani? Iya. Langsung jatuh cinta, luar biasa sekali. Nah, apalagi Gen Z ini kan kita nih, ingin menumbuhkan ya Bu ya, Iya. rasa cintanya terhadap budaya tradisional, terutama dalam hal ini adalah budaya sayang-sayang. Kalau dari Fani sama Kenzo, kalian pernah melakukan, promo tertentu kah? Atau bagaimana caranya kalian nih bisa mengajak teman-teman nih supaya aware juga atau perhatian terhadap budaya tradisional, terutama dalam hal ini adalah sayang-sayang. Mungkin pernah upload di media sosialnya nih tentang budaya sayang-sayang ini nih? Pernah. Pas, proses latihan juga saya rekam untuk post di Instagram untuk memperlihatkan sama teman-teman yang lain. Kalau Fani gimana Fani? Pernah, saya juga post di IG sama FB. Nah terus respon dari teman-teman kalian seperti apa nih saat kalian posting? Mereka mendukung dan me-like yang saya posting. Pasti teman-temannya juga tertarik ya, mulai kepo-kepo budaya apa ini mungkin bisa diperkenalkan lagi nih gitu. Kalian sebagai Gen Z bangga gak sih ini dengan budaya sayang-sayang ini? Sangat bangga karena budaya ini sangat kaya sangat kaya keindahan. Keindahan, iya ya, karena nyanyiannya ini penuh dengan lirik cinta ya Bu ya. Nah, bagi Gen Z juga kan tadi harapannya nih kalian nih dengan teman-teman kalian nih yang generasi muda nih terkait dengan budaya sayang-sayang ini seperti apa? Mungkin mau ajak teman-temannya lagi nih buat ikutan gabung di klub seni ini atau ada harapan yang kalian mau sampaikan kepada teman-teman kalian? Harapan saya mau untuk ajak bergabung. Untuk ajak bergabung, caranya gimana nih? Ayo teman-teman kita ikutan gitu. Iya. Mungkin teman-temannya nanti dari medsosnya Fani nih ya tertarik, terus nanti Fani ajakin, ayo makanya main ke SMK Negeri 1 Rangas ya Bu ya, untuk bermain latihan budaya sayang-sayang. Kalau dari Kenzo gimana nih harapannya untuk teman-teman? Harapan saya untuk teman-teman, apa, dapat Jangan malu. jangan malu untuk melestarikan lagu-lagu budaya, tetap pede dalam bermain. Nggak lengkap nih rasanya kalau saya udah nanya ke murid-muridnya nih yang luar biasa, saya nggak nanya ke gurunya. Kalau dari Ibu Alfiah nih seperti apa harapannya Bu untuk para generasi Gen Z saat ini? Harapan saya tentunya saya menginginkan, anak-anak ini sebagai generasi penerus bangsa ini lebih mencintai budaya-budaya yang ada di sekitar kita, khususnya budaya-budaya yang, bisa dibilang hampir punah. Bagaimana caranya supaya tidak hampir punah, ya seperti itu. Kalau usaha yang kita lakukan di sekolah itu, ya kami melakukan latihan rutin, mempromosikan lewat media sosial apa saja, misalnya YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok dan lain sebagainya. Sembari juga saya dalam pembelajaran tatap muka di kelas, itu selain mengajar, saya juga kadang menyisipkan motivasi-motivasi bagaimana seni itu, merupakan identitas dari diri kita sebenarnya sebagai, bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia itu dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Jadi jangan sampai budaya-budaya luar itu menggeser budaya-budaya lokal yang ada di
daerah kita. Misalnya tadi yang saya katakan, misalnya K-pop lebih digandrungi sekarang daripada musik-musik yang ada di daerah kita, yaitu musik tradisi nih, khususnya sayang-sayang. Jadi saya selalu berharap anak-anak muda zaman sekarang itu jangan malu, kalau jangan malu melestarikan budaya sayang-sayang, karena itu adalah identitas dan jati diri kita sebagai warga Sulawesi Barat, khususnya Tanah Mandar. Oke, luar biasa sekali nih. Mungkin bisa di-spill nih ke depannya apakah ada agenda terdekat nih yang akan diikuti oleh teman-teman? Untuk agenda terdekat itu adalah persiapan untuk tampil di acara undangan tadi dari anak dari Gubernur Sulawesi Barat. Itu kami akan persiapkan dengan maksimal, aransemennya, eee, motif-motif, instrumen sayang-sayangnya, karena kemarin itu hanya satu motif instrumen sayang-sayang, hanya motif, sayang-sayang Karambangan saja. Kami mau memperkaya lagi dengan irama-irama Padang Pasir dan lainnya. Karena sebenarnya sayang-sayang juga itu ada berbagai macam irama-irama di dalamnya. Ada Karambangan, ada Padang Pasir, ada irama Talu-Talu dan lain sebagainya. Menarik sekali nih. Banyak ya Bu ya, Ya, banyak banyak sebenarnya. tipe-tipenya gitu Ya, nih. motif-motif melodinya begitulah. Motif-motif melodinya sangat menarik sekali. Nah, terakhir nih dari Ibu dan juga teman-teman, ada ajakankah untuk teman-teman ataupun pendengar dan juga pemirsa dari RRI Net nih supaya semakin mencintai lagi budaya kita? Saya, mari mencintai budaya Indonesia, karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Dari teman-teman ada yang mau ditambahin nih? Ayo teman-teman, kita mencintai budaya kita lagi gitu ya. Iya. Seperti tadi yang udah dibilang sama Ibu Alfia. Seru banget nih obrolan kita pada hari ini. Tanpa terasa nih, kita nih sudah banyak sekali nih yang berhasil diceritakan nih. Mulai dari apa itu budaya sayang-sayang, juga tantangan dan juga pengalamannya nih yang sudah dialami oleh teman-teman dari SMK Negeri 1 Rangas. Dan gak lupa juga tadi prestasinya juga luar biasa sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, semoga semangat dan juga pesan dari tim seni sayang-sayang dari SMK Negeri 1 Rangas ini bisa memotivasi Anda untuk lebih mencintai dengan budaya tanah air. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya